Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-23 dengan judul Sandiwara Iblis. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 23. Sandiwara Iblis. Roro Kemuning bangkit. Ia mengusap air matanya. Dengan tatapan seperti rusa terluka, Roro Kemuning memandang Narendra. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, Kang Mas. Kau lebih percaya aku atau Sarwo Putih yang baru kau kenal itu? Ingatlah baik-baik, Kang Mas. Apapun yang kulakukan, itu semua demi kebaikanmu. Aku tidak mungkin meminta tumbal, Kang Mas. Bagaimana mungkin aku tega menyaksikan wanita lain dianiaya seperti yang terjadi padaku? Istirahatlah, Kang Mas. Aku akan kembali ketika pikiranmu sudah tenang, Kang Mas. Roro Kemuning berbalik. Selendang hitamnya mengenai kaki Narendra, menciptakan percikan dalam diri yang langsung ia tepis. Ketika tiba di pintu, Roro Kemuning berhenti. Aku tidak mungkin mencelakai mereka yang sedara denganku, termasuk dirimu. Ucapannya pada Narendra sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Perempuan itu tahu Narendra sosok berhati lembut. Itu kelemahannya yang berusaha ia manfaatkan sebaik mungkin. Jika kepercayaan Narendra sudah ia dapatkan, Narendra akan tetap di sisinya meski tidak diberi apa-apa lagi, dan akan terus dimanfaatkannya. Setelah Roro Kemuning meninggalkan tempat itu, Narendra merasa bimbang. Sarwo Putih dan Roro Kemuning sama-sama sosok yang asing baginya. Apa alasan kuat yang membuat Narendra harus percaya pada salah satunya? Narendra mondar-mandir di ruangan itu. Ia kembali bingung menentukan pilihan. Di pondok Sarwo Putih, Jasima dan Iskandar terbangun ketika mendengar Kokok Jago bersahutan. Jasima melongok keluar pintu. Ufuk timur mulai terang, tanda sang surya naik sebentar lagi. Sepertinya kita tertidur di sini sepanjang malam, Mas, ucap Jasima. Iya, kita kelelahan sehingga tidur pulas. Kita harus segera pergi dari sini untuk mencari Ronald. Iskandar mengucek matanya. Astagfirullah, saya belum sembahyang, imbuhnya. Kalau
mau sembahyang? Ada mata air tak jauh dari sini, Nak. Kau bisa berwudu di sana. Tinggal turun lewat jalan berbatu, lalu belok ke kiri. Sudah sampai. Ki Sarwo Putih tiba-tiba muncul dari dalam bilik. Ia membawa ketela bakar. Maaf, Kek, kami kelelahan jadi ketiduran sebelum kakek kembali, ucap Iskandar. Bawalah singkong ini untuk sarapan. Bersucilah di sungai. Kalian akan menemukan apa yang kalian cari di sana. Ki Sarwo Putih menyerahkan ketela pada Iskandar. Iskandar menerimanya. Keduanya pun pamit pada orang tua itu dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah diberi tempat berteduh. Keluar dari pondok tersebut, Iskandar berjalan lebih dulu. Jasima mengikuti langkah kakaknya. Setelah menuruni jalan berbatu, Jasima menoleh ke belakang, ke arah pondok. Ia terperanjat ketika bangunan sederhana itu tak terlihat sama sekali. Mas, kok pondok tadi nggak ada ya? Tanyanya seraya menepuk bahu Iskandar. Pria itu menoleh. Ia pun kaget bukan main melihat tempat yang tadi disinggahinya berubah menjadi rumpun bambu. Tengku Iskandar meruap. Ia beristighfar dalam hati. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Iskandar menarik tangan Jasima dan mengajak adiknya meninggalkan tempat itu secepatnya. Iskandar melihat ketela bakar yang digenggamnya. Benda itu tak berubah, bahkan masih terasa hangat. Iskandar merapal ayat kursi dalam hati. Tiba di persimpangan jalan, ia belok ke kiri, seperti petunjuk Kek Sarwo tadi. Iskandar tahu pria itu bukan manusia biasa. Semalam pria tersebut telah mengelabui mereka sehingga beristirahat di pondok yang ternyata rumpun bambu. Namun Iskandar berprasangka baik. Barangkali Kek Sarwo benar ingin menolong mereka sehingga tidak masalah sarannya diikuti. Buktinya ia dan Jasima masih selamat sampai detik itu. Benar saja, setelah berjalan sampai betis terasa pegal, keduanya menemukan sumber air yang jernih, sampai ikan-ikan di dalamnya terlihat. Iskandar segera bersuci. Waktu sholat sudah mepet. Ia tidak boleh membuang waktu. Saat hendak mencelupkan tangan ke air, terdengar suara napas memburu. Iskandar mengurungkan niatnya. Ia bertukar pandang dengan Jasima. Kau mendengarnya? Tanya Iskandar. Jasima mengangguk. Mereka terdiam, mendengarkan dengan seksama. Suara itu berasal dari balik batu besar di samping Iskandar. Dengan langkah pelan, Iskandar memeriksa asal suara. Jasima yang ketakutan berpegangan pada kemeja Iskandar yang tidak lagi bersih. Mula-mula terlihat sebuah kaki.
Iskandar mempercepat langkah karena tidak sabar. Ronald? Celetuknya, begitu telah jelas sosok itu. Mas Iskandar! Teriak Ronald seolah membelah gunung itu. Pria itu langsung merangkul Iskandar dengan erat. Syukurlah kita bertemu lagi, Mas. Aku pikir aku akan mati terjebak di gunung ini. Ronald menangis terseduh. Alhamdulillah, kau kembali dengan selamat, Ronald. Seharian kami mencarimu, kata Iskandar sembari menepuk bahu pemuda itu. Kami khawatir terjadi apa-apa denganmu, sambung Jasima. Aku berjalan sepanjang siang dan malam sambil berteriak memanggil kalian juga Narendra. Tapi gak ada yang menyaut. Aku kelaparan. Untungnya aku menemukan pohon randu yang kapasnya berterbangan. Jadi aku memakannya untuk mengganjal perut. Ya seperti model saja aku makan kapas. Aku juga ingat tips dari acara TV yang dulu sekali kutonton. Kalau tersesat di hutan, kita harus mencari sungai dan menyusurinya. Karena kemungkinan besar ada perkampungan di dekat sungai. Ronald bicara panjang dengan napas yang memburu. Kalian sendiri kok bisa sampai di sini? Tanya Ronald sambil menatap Iskandar dan Jasima bergantian. Ada seseorang yang menyarankan kami agar ke sungai. Itu tidak perlu dibahas. Sekarang yang penting kita sudah berkumpul kembali. Mari kita sembahyang berjamaah. Dan kamu, Jasima, ini pelajaran buat kamu, agar lain kali memakai baju yang benar. Dari kemarin kamu sudah tidak sholat karena tidak ada mukena. Diceramahi begitu oleh sang kakak, Jasima tidak menjawab apapun. Ia hanya menunduk. Iskandar dan Ronald pun berwudu, kemudian sembahyang bersama. Jasima menunggu mereka sembari mengisi botol air mineral yang telah kosong dengan air sungai itu. Daripada kehausan dalam perjalanan mencari Narendra, air sungai menjadi satu-satunya pilihan. Setelah dua pria itu selesai berdoa, ketiganya sarapan dengan ketela bakar pemberian Kek Sarwo. Umbi yang lumayan besar itu mereka bagi menjadi 3. Saat Jasima memasukkan makanan itu ke mulut, ingatan akan Narendra membuatnya dirundung pilu. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Apa yang terjadi pada Narendra sekarang? Apa dia sudah makan? Apa dia sehat? Gumamnya. Mas tahu kamu khawatir, tapi sekarang kamu harus segera makan supaya punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Mas yakin kita akan menemukan Narendra. Jangan lupa terus berdoa. Hibur Iskandar. Setelah aku tersesat seharian dan bisa bersama kalian kembali, aku optimis kita bisa menemukan Narendra, ujar Ronald sambil mengunyah ketela dengan cepat. Sepanjang hari kemarin, ia tidak menemukan makanan yang membuatnya rakus.
Narendra nggak biasa pergi ke tempat seperti ini sebelumnya. Kalau bepergian selalu ke kota besar dengan fasilitas modern. Tapi di sini, lihatlah. Jasima mengusap air matanya. Ia tidak boleh makin sedih. Ucapan kedua pria itu memberinya kekuatan untuk segera menyantap makanan sederhana itu dan berjalan kembali mencari sang suami tercinta. Dan itulah akhir dari cerita Sandiwara Iblis. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah mereka akan dapat menemukan Narendra hari itu? Dan apakah yang akan dilakukan Jasima bila bertemu dengan Narendra nanti? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial wanita di kamar rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.